Hai semua, balik lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, semoga teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, juga produktif. Video kali ini saya bakal hadirkan tutorial membuat konektor rajut dengan model yang sederhana seperti ini. Dan ini cocok sekali untuk teman-teman yang masih perajut pemula. Alat dan bahan yang digunakan di sini saya menggunakan benang polyester merek Polyindo, benang ini. Dan teman-teman bisa menggunakan benang apapun yang ada di rumah, mungkin polyester dengan merek lain seperti Polycherry, Polylestari, atau mungkin juga ada Polykila, Polylotus, dan lain sebagainya. Silahkan gunakan yang ada di rumah saja. Kemudian karena menggunakan polyester merek Polyindo, saya menggunakan hakpen berukuran 4/0. Lalu siapkan korek api untuk memutus benang, jarum tapestri untuk merapikan sisa benang. Kemudian karena konektor ini modelnya menggunakan perekat seperti ini ya. Ini juga. Nah, jadi kita juga perlu menyiapkan perekat. Di sini saya menyiapkan perekat dengan ukuran kurang lebih 1,5 cm. Nanti kita bakal jahit di ujungnya masing-masing. Lalu siapkan juga jarum dan benang jahit untuk menjahit perekatnya nanti di masing-masing ujung. Nah, untuk ukuran panjang konektor nanti bisa teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Jadi tidak harus sama dengan yang saya buat di tutorial ini nanti. Nah, seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Jadi yang pertama kita akan membuat rantai. Nah, untuk membuat rantai kita slip knot terlebih dahulu. Setelah slip knot kita buat rantai sebanyak 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita buat single crochet di rantai yang kedua dari hakpen. Jadi ini rantai pertama, ini rantai kedua. Kita single crochet di sini. Lalu single crochet lagi di setiap rantai yang ada. Jadi nanti kita akan punya 4 single crochet di sini. Jadi di setiap rantai kita buat single crochet sehingga total jumlah rantainya adalah 4 single crochet. Nah, ini baris pertama sudah kita selesaikan dengan membuat 4 single crochet. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke baris yang kedua. Di baris yang kedua kita awali dengan membuat rantai 1 seperti ini. Kemudian balik rajutannya. Nah, kalau sudah, kita akan membuat half double crochet di setiap stitch yang ada. Jadi di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kita kait benang, kemudian masuk di stitch yang sama dengan rantai. Kait benang lagi, kemudian keluarkan, kait benang, keluarkan di 3 loop. Kita lakukan hal yang sama di sebelahnya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke baris yang ketiga. Kita buat rantai 1, balik lagi rajutannya seperti ini. Kemudian buat single crochet. Di setiap stitch kita buat single crochet. Nah, di sini teman-teman jangan sampai keliru ya. Jadi pada bagian ini kita tidak akan membuat single crochetnya di sini ya, karena ini bagian dari half double crochet, bagian sisi half double crochet. Kita akan membuatnya di sini ya, jadi jangan sampai keliru ya. Ini ada bagian rantai 1. Nah, di sini kita membuat single crochet. Nah, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat lagi untuk baris yang keempat ya. Jadi baris keempat ini kita akan mengulang baris yang kedua.
Jadi sama, kita buat rantai 1, kemudian balik, lalu buat half double crochet. Jadi seperti ini. Jadi selang-seling ya. Di baris yang ganjil, teman-teman membuat single crochet. Tapi ketika berada di baris yang genap, teman-teman bisa membuat half double crochet. Jadi single crochet, half double crochet, single crochet, half double crochet. Begitu seterusnya, selang-seling ya, sampai kita mendapatkan ukuran panjang yang diinginkan. Jadi ini rantai 1, balik, sekarang kita berada di baris yang ganjil, yaitu baris yang kelima. Kita akan membuat single crochet. Jadi caranya seperti ini saja ya, tidak rumit ya, tidak bikin pusing untuk teman-teman yang masih pemula, dan kita tetap mendapatkan hasil rajutan yang bagus, yang rapi, yang menarik, yang cantik juga ya. Jadi buat seperti ini terus sampai dengan panjang yang diinginkan ya, sampai seperti ini. Kurang lebih saya membuatnya sebanyak 48 baris ya. Tapi itu karena saya menginginkan hasil akhir, jadi panjang ini, konektor ini 20 cm. Kalau teman-teman ingin panjang yang di bawah 20 cm ya, lebih pendek lagi, berarti tidak sampai 48 baris ya. Jadi disesuaikan saja, dan usahakan ketika mengakhiri baris adalah ketika kita berada di baris genap, yaitu ketika membuat half double crochet. Jadi setelah half double crochet selesai sebanyak 4, nanti kita selesaikan untuk baris tersebut dan siap menuju ke tahap berikutnya. Ini kita lanjutkan sampai di ukuran yang memang kita inginkan. Nah ini dia, kita sudah sampai di baris yang ke-48, jadi sudah selesai, dan ini ukurannya kurang lebih sekitar 26 cm ya, 25,5 lah ya, dan nanti sekitar 5,5 cm kita gunakan untuk membuat pinggiran dari konektor ini. Jadi nanti kita pakai untuk merekatkan perekatnya. Nah nanti ini kita putus benang terlebih dahulu. Jadi buat chain 1 seperti ini, kemudian kita putus benang. Setelah itu kita bakal rapikan benang-benang yang tersisa ini dengan jarum tapestri, diselip-selipkan supaya konektornya tampak lebih rapi. Ini sudah kita rapikan benang-benang sisanya, dan sekarang kita bakal pasang perekatnya di masing-masing ujung dari konektor. Dan kalau untuk saya, jadi ini sebenarnya sisi depan dan belakang sama saja ya, semuanya sama-sama rapi. Tapi untuk saya, bagian bawah yang seperti ini adalah bagian depan. Tapi kemudian untuk yang bagian bawah seperti ini ya, jadi ini adalah baris pertama ketika kita membuat single crochet. Ini adalah bagian dalam ya, jadi nanti ini akan dilipat masuk seperti ini, dan ini bagian ujungnya akan seperti ini. Nah di sini nanti kita bakal pasang perekatnya seperti ini. Ini juga ya, kita jahit masing-masing di sini. Jadi ketika menjahit ini kita buka perekatnya, kemudian ini ditaruh di sini di bagian yang tajam, dan bagian yang lebih lembut ini kita tempatkan di sini. Jangan terlalu mepet ya, karena butuh jarak sedikit. Nah seperti ini. Nanti di bagian ini juga sama di sisi yang satunya. Jadi ini yang bagian tajam itu ditaruh di paling pinggir, kemudian yang lebih masuk ke dalam lagi di sisi sebelahnya kita tempatkan yang agak lembut ya, yang seperti ini. Nah ini nanti kita jahit masing-masing. Usahakan menggunakan benang jahit yang berwarna senada. Ini kita jahit ya, jadi sisi ini dan ini dijahit, ini dan ini juga dijahit.
Nah, teman-teman, ini sudah selesai. Jadi hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Jadi ini perekatnya sudah kita pasang. Di sini juga. Nah, nanti cara menggunakannya. Jadi misalnya ini ada masker, tinggal kita selipkan di sini. Seperti ini. Kemudian ini juga tinggal diselipkan seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita tinggal pakai. Jadi hasil akhirnya nanti akan seperti ini ketika dipakai. Nah, demikian teman-teman tutorial konektor masker sederhana dengan perekat ya. Semoga tutorialnya ini bisa diikuti dengan mudah dan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jadi kalau saya ada video baru, teman-teman bisa langsung update. Silakan juga untuk like video ini, kemudian tinggalkan komen dan share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki. Siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga membutuhkan video ini. Dan tentu saja selamat mencoba, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.